Welcome back to Tonight Show. Dan sekarang kita sudah lihat di belakang sini sudah ada akuarium-akuarium berisi air dan juga pemandangan bawah laut. Kalau kemarin kita kedatangan Java Reptil, Ya. ya ini saudaranya masih. Ini Java Reef. Jafar apa? Java Reef. Java Java Reef. Reef. Iya. Oh. Ada Mas Steven. Ponto. Oke. Mas Steven Ponto. Ini manggilnya Ponto apa Stephen? Namanya Steven, cuman banyak dipanggilnya Ponto. Kenapa kok bisa namanya Stephen Ponto tuh? Ini Ngapain malah ngebahas ngebahas nama? nama sih. Kita ngebahasin aja. Hewan air laut. Ini berarti akuarium khusus air laut ya? Iya, Kalau Java Reef ini ya? iya. Reef buat Lebih laut. susah daripada air tawar? Sebenarnya sama-sama aja sih. Loh, tapi airnya kan harus dari laut kan? Betul. Bisa nggak kita buat air kasih maksudnya kadar garam segala macam? Bisa. Oh bisa? Bisa, ini garam. Bisa. Baru tahu ini, gue pikir emang harus Jadi dari tinggal laut, dicampur, masuk. Oh. Bisa, bisa. Tapi Taruh. persepsi orang adalah kalau mau akuarium air laut itu selalu pasti akan lebih mahal. Tadi Ya. saya sempat nanya apakah airnya, apakah ikannya, sebenarnya ikannya murah justru Ikannya ya. murah. Reefnya itu karang, terumbu karangnya dan lain-lain Kalau koral-koral itu sebenarnya dari sini ada. ada ya? Ada. Yang mahal justru mesinnya. Peralatan, betul. Mesin apa? Oh. Buat filtrasi. Loh, beda sama akuarium air tawar? Beda. Apa bedanya, Mas? Jadi kalau misalnya air laut itu kan kayak kita butuh buat buang amoniak nih. Ya. Kayak mesin skimmernya kayak yang ini kita itu buat mecahin air, misahin dia punya kotoran. Wah. Jadi amoniaknya kebuang. Tapi bedanya kalau air tower itu ada pergantian air ya, Iya. mungkin untuk berapa waktu gitu ya. Kalau air laut, Kalau air selama laut nggak ada masalah, Iya, semuanya Nggak perlu ganti udah air? tercukupi, nggak perlu ganti air. Wah. Coba sekarang kalau misalnya Cuman ya- akuarium kayak gini nih, Mas. Berapaan orang harus yang dikeluarkan duitnya untuk bisa punya akuarium Nih, kita air laut lihat kayak ya. gini? Mungkin Nih. isinya ada apa aja nih? Coba. Ada bintang laut, ada Nemo, ada yang Ya. biru juga temennya Nemo, si Dory itu lagi ngumpet di belakang. Ubur-ubur? Oh, anemon. Anemon, Iya. tempatnya rumahnya Nemo. Kira ubur-ubur. Rumahnya Nah, oke, Nemo. harganya berapaan, Berapa? Mas? Coba. Kayak kecil-kecil gini mungkin start sekitar 15-an juta. 15 juta? Start 15 juta? Start. Waduh. Start Untuk 15 ukuran gini. sampai tak terhingga Oke. lah ya. Kalau Ya Yang tergantung mahal- equipment. tergantung. Yang mahal apanya, Mas? Coba Ini di equipment. ininya. Ada lampu, ada filter di sininya nih. Oh. Nah ini kan kayak buat mecahin air nih, buat ngebuang Ini bisa amoniaknya. diisi dispenser aja nggak? Nggak bisa. Kayak Oh ini. kalau ikan-ikannya rata-rata harganya berapaan nih? Kalau Ayo. ikan sih murah-murah lah. Ada Nemo, mulai Nemo dari- Nemo dari 15 ribuan. Murah ya. Itu bisa dikawinin nggak? Bisa, sekarang udah banyak breeding. Oke, kesulitan merawatnya kira-kira apa, Mas? Yang harus diperhatikan nih, seberapa ribet? Biasanya kita harus jaga parameter airnya sih. Kayak kadar garam gitu jangan sampai terlalu turun atau naik. Jadi kita kalau misalnya ada penguapan, evaporasi kita tambahin air tawar. Ini bukan air dari laut langsung bukan ya? Ya kita bikin. Nah, bikin ini dia pakai nih. garam. Kalau yang ini Mas, Ini sama nih. budget saya nggak ini, kemahalan 15 juta ke atas. Pengennya kecil-kecil aja deh. Kalau yang size gini, ya ini lebih murah nih. Ini sekitar 5 jutaan dapat. 5 jutaan dapat. Iya. Listriknya mahal nggak sih? Enggak juga sih. Kalau listrik mungkin sekitar, ini habis-habisnya sekitar 30 sampai 50 watt lah. Oke. Loh, ini lampu mutlak harus. Harus. Kenapa? Kalau Padahal kan di laut kan gelap. kan ada matahari ya. Matahari kalau siang. Iya kalau siang. Lah, kalau ditaruh ini di juga luar? sama. Jadi ntar dia malam mati. Jadi kita nggak bisa 24 jam. Kalau nggak nanti lumutnya banyak. Begitu juga ikannya. Iya. Mati juga malam. Enggak. Mati enggak. Lampu. Berarti buat pemula apa aja yang harus disiapkan, Mas? Sekali lagi, Ya. Mas, ini baru mau memulai nih. Biasanya sih siapin akuarium dulu nih. Ya. Akuariumnya siapin. Akuariumnya sama dengan akuarium air tawar? Biasanya Kotaknya? beda. Kita ada filter di belakangnya nih. Oke, terus? Jadi filter, terus udah gitu ada mesin skimmernya, pompanya, terus udah gitu kalau misalnya kesulitan dapat air laut ya bisa pakai garam kita aduk, Yang buat kita bisa sendiri atau harus dari ahlinya? bisa sendiri. Ini kan alat-alatnya lu lihat, kayak bikin kopi. Ya, Ya kan kayak mesin skimmer kopi. tuh. Coba ini kita lihat ya, apa aja ya, Mas? Ini apa aja nih? Nih, jadi kalau buat koral biasanya kita butuh suplemennya ini. Suplemen koral? Jadi kayak kalsium, magnesium, alkalinnya sama lah kayak manusia kita butuh kalsium buat Oke, pertumbuhan tulang. vitamin-vitaminnya Jadi dia ya. kalau buat ya Ini garam, Mas. itu garamnya. Ini garam. Ini Garamnya garam. beda, bukan garam yang itu. Yodium, bukan. sea salt, Sea salt. Sea salt. Ini apa aja nih Mas? buat vitamin Tadi koral. Ya, ini vitamin-vitaminnya buat- macam-macam ya.
Nah ini apa? Nah ini kayak makanan ikan, terus ini makanan koral, ini makanan ikan nih. Duh, koral makan Ada juga? makanannya koral. Makan. Makan apaan? Dia makan, jadi kayak ada fitoplankton, ada zooplankton, dia makan. Nah ini nanti lu, ini ada apa? Nah ini Kayak serum rambut. Ini bakteri starter. Jadi kita breeding bakteri dulu nih, biar kita bisa ngolah airnya. Jadi kalau misalnya bakterinya udah banyak, airnya kan selalu bagus. Mereka bagus, hidupnya bagus. Nggak mau, kayaknya ribet, nggak mau cari hobi lain aja, Mas. Nah, tadi sebelum kita masuk ke segmen Ya. ini, tadi gue pengen dikasih lihat sama si Stefan, sama si Ponto buat ngukur kadar Ya, ininya garam, air. kadar asidnya. Kadar asin, boleh dong? Boleh, Coba Coba ya. boleh. Cobain. Coba ya. Ini. Normalnya bagusnya di berapa? Kalau ini rata-rata kita mainnya di 1.023 sampai 1.026. Waduh. Oke. Ini kita tinggal hidupin, kita ambil nih si airnya. Lihatin, nih. Mas. Ini masih kosong ya. Ya, airnya kita tetesin di sini, Oh, Nah. nggak disuap dulu ya? tinggal diirit. Nah, ini 1025. Yeay. Apa? Lu tepuk tangan kayak ngerti aja. Berarti apa? Berarti normal. Oh, pasti normal. Normal. Emang mereka hidup butuh Normalnya di segini atas nih. gitu. 1.025. Ya. Ini juga katanya Stephen udah sempat bikin akuarium buat Irfan Hakim dan Lucky Hakim. Emang harus yang namanya ada hakimnya Mas ya baru Iya. dibuat. Kita ada videonya tayangannya Irfan Hakim sama Lucky Hakim nih. Ini dia. Punya akuarium laut. Wah, itu dia berapa? 120 ya? Panjang 120. 2 meter 20. Ini apa ini? Itu apa sih plastik-plastik itu Mas? Naso. Ikan. Naso tank. Oh. Naso tank. Tadi kan kita bawanya juga gitu. Wih, banyak satu daerah Ikannya dikantongin. Padang. Dia bentuknya kayak gitu. Oh. Keranjangnya. Ini sailfin namanya. Basiar dini. Itu kenapa diplastikin gitu kayak ibu-ibu pulang kondangan? Kenapa nggak langsung dibuka terus dituang gitu ikannya Mas? Nah, butuh aklimasi penyesuaian suhu sama asinnya. Waduh. Jadi pelan-pelan kita aklimasi, baru dia masuk kalau udah sama. Ikan laut yang paling susah dicari apa Mas? Atau itu laut lah, selain ikan juga Iya. mungkin reefnya atau Apa ya? gurita gitu. Gurita, ya gurita. Gurita kalau yang gede-gede emang dia di bawah kan. Iya. Laut dalam Iya, itu ya. laut dalam Ya, ya. itu susah Oke. sih. Kan Yang susah. tanya sama Wulan gurita. Gurita. Kalau yang paling mahal ikan apa Mas? Yang paling mahal. Di sinilah di Indonesia. Kalau yang di sini biasanya jenis-jenis angelfish lebih mahal. Oke lah, kita akan lihat di Tunaspedia. Ini jenis-jenis ikan termahal di dunia. Ya, Silakan silakan, Nancy Nancy. Nancy. Jenis ikan termahal di dunia di Tunaspedia. Yang pertama adalah freshwater polkadot stingray. Jadi ikan pari manta yang memiliki motif yang sangat unik yaitu polkadot berasal dari Laut Brazil. Dijual seharga 1,3 miliar. Tetapi ikan ini udah dilindungi oleh pemerintah Brazil, jadi sudah tidak boleh diperjualbelikan lagi. Iya. Oke, kalau yang kedua ini ada Platinum arowana. Jadi Platinum arowana ini merupakan ikan termahal di dunia yang pernah dijual dan ikan ini dibanderol dengan harga mencapai 5 sampai 5,6 miliar Astaga, rupiah. mahal banget. Yang membuat ikan ini mahal karena warnanya yang indah dan sulit mengembang biakinnya. Jadi dia mahal banget. Bahkan warna silver atau platinum dari ikan ini hasil dari mutasi genetik yang langka sekali. Mas, kalau punya ikan semahal itu terus mati, itu perasaannya gimana? Sedih. Pasti, ya tapi kan selain sedih juga pasti mikirin duit bro. Pernah nggak ada melihara ikan mahal, terus die gitu? Pernah. Berapa mahalnya waktu itu? Waktu itu mahasiswa. Mahasiswa? Mahasiswa. Jadi beli 3,5 juta mati. Waduh, itu rasanya hancur, Mas. Itu baru 3,5 juta, gimana yang tadi 5,9 miliar? Tapi Mas kalau saya lihat beginian lebih ke bukan mahal ikannya tapi landscape-nya Iya, gitu ya lebih Iya. nikmat ngelihat ininya warna-warninya dan lainnya. Warna-warninya. Infonya ikan air laut dong, mana? Oke, tadi soalnya memang general aja ikan termahal di dunia. Tapi ini tuna bluefin. Oh, Ikan yang memiliki berat 278 kg ini dijual dengan harga 3,1 juta US dollar atau setara dengan 43,7 miliar rupiah yang terjual di Tokyo di Januari 2019. Ikan tuna ini disajikan di outlet Sushi Zanmai di
Tsukiji dengan harga rata-rata pesanannya itu persajiannya $200 atau sekitar 2,9 juta rupiah. Jadi ini Jadi buat dijual buat dimakan. makan, Tsukiji Market ya? Iya. Aku tahu tuh pasar itu. Taruh. Kalau satunya dijual 2,9 juta, kagak balik modal dong. Sepotongnya Pak, itu kan ikan tuna. Gede banget, beratnya 278 kilogram. Wicket tuna, kalau pernah lihat acaranya Wicket tuna itu ini bluefin ini udah mulai langka. Iya. Iya nggak Dan boleh ya? jadi kalau nelayan mereka cuma boleh satu dalam waktu berapa minggu gitu, satu doang. Cuma Oke, dapat satu. 40 miliar, buset. Iya. 43 miliar. Oh ya. Ya udah. Ya udah, itu sekian info dari kita di Tunespedia. Kembali kepada Desa. Terima kasih Sandy. Setelah ini kita akan video call dengan seekor hewan air laut ya. Bukan pecinta, Iya, pecinta hewan air laut yang ada di Surabaya. Katanya lagi ada pameran di sana. Tetap di Tonight Show. Nggak bisa. Yang merasa ditinggal pacarnya tangannya di atas.